Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita dalam keberkahan dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi abdinya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjadi abdinya Allah, hanya kepada Allah lah kita menyembah, kita beribadah, kita berbakti, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Cara memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisyabri wassalat. Dan pagi hari ini kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk yang doib, makhluk yang lemah, yang diciptakan Allah sempurna, tetapi kesempurnaan itu kalau menjadikan kita sombong dan tidak bersyukur, maka akan menjadi penghuni asfala safilin, keraknya neraka. Ya, dari itu yuk kita tekadkan dari dalam kalbu, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Selalu berharap kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, hari Sabtu pertama ya dari bulan Al-Muharram tahun 1448 Hijriah. Masih hangat tahun baruan ya. Iman, hijrah, jihad. Selalu getarkan dari dalam kolbu iman kita, semangat hijrah kita, semangat jihad kita. Karena itulah makna dari berubahnya waktu. Seiring dengan waktu berubah, maka harus meningkat keimanan. Seiring waktu berubah, maka kita harus kuatkan kemampuan kita untuk berhijrah. Seiring dengan waktu yang berubah atau bertambah, maka kuatkan diri untuk berzihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Jangan mengukur dengan orang lain. Artinya apa? Manusia itu kadar dan kapasitas kapabilitasnya beda-beda, dan itu Allah takdirkan seperti itu, sehingga satu dengan yang lain dimungkinkan untuk saling berbagi. Dan yang paling baik manusia itu adalah yang paling banyak baginya kepada orang lain, paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Berbagi, 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 berbagi. Ulah kedekut, ulah koret, ulah merek hese cap jahenya. Berbagi, baik berbagi tenaga, berbagi ilmu, berbagi pikiran, termasuk juga berbagi sesuatu yang ada dalam genggaman kita yang namanya harta dan benda kita. Insya Allah. Dan kita juga jangan lupa ketika kita berbagi, jangan lupa bahwa kita juga menginginkan kepada Allah agar kita ini diberikan juga dari berbagi ini ganjaran yang sangat besar, yaitu siapa yang berbuat baik maka sebenarnya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, memberikan ilmu, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kemudian kita memberikan tenaga, dorongan, bantuan dan sebagainya, termasuk pemikiran dan solusi bagi kehidupan masyarakat, sebenarnya itu adalah kita lagi nyangoni diri sendiri, kita lagi menyuapi diri sendiri. Karena sebenarnya orang lain tanpa bantuan kita pun mereka tetap akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, tetapi justru karena kita dianjurkan untuk berbagi, maka kita meskipun mungkin sedikit, meskipun tenaga kita kecil, meskipun pemikiran kita itu cetek atau cemen gitu ya, atau meskipun mungkin harta yang kita bagi, kita sedekahkan, kita wakafkan itu nggak ada artinya bagi orang lain, tetapi kita ikhtiar kita semuanya itu demi untuk berbagi kemaslahatan, berbagi manfaat.
Dan kita bermohon kepada Allah, kita bukan hanya mampu berbagi, tapi kita juga ingin lama berbaginya, soleh amal kita. Artinya kita ingin hidupnya panjang umur. Karena sebaik-baik manusia, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad SAW, khairun nas man qala wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lain ngahesekeun batur ya, tapi yang baik amalnya. Kok ada manusia yang ngahesekeun batur? Aya malah mempersulit ya, loba ya. Terus cara di pejabat digaji gede, dititah mere makan bergizi gratis, malah dicokotan ku manehna duitnya. Punya dipakai untuk memperkaya diri dan konco-konco dan kroninya. Kedua cenah antep rakyat madalah bararodo iya gitu. Tapi tidak begitu. Ketika Allah memperlihatkan kuasanya, segala yang jelek-jelek itu diperlihatkan, pada saat itulah rakyat akan marah dan tidak akan terima apa yang menjadi haknya diambil atau dijarah. Pada saatnya jadilah dia penghuni penjara para koruptor. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah, terima kasih doa dari Bapak Ibu semua bahwa sampai dengan tadi malam alhamdulillah selesai menghibah di daerah pedesaan, daerah Tasikmalaya dan kembali ke Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat setelah melalui macet luar biasa di daerah Nagreg ya. Karena ada perbaikan jalan dan ada kendaraan mogok. Kata istri saya kalau pengen tidak macet, nges cicing wae di imah ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tidak macet, ya bukan milih jalan tapi cicing wae di imah. Insya Allah nggak bakal macet. Tapi kan justru kita mah inginnya berikhtiar, ujang ajig, ikhtiar itu kadieunya iji gimrang, punya supaya cager, supaya sehat. Karena iji gimrang itu bahasa sekarang mah olahraga, healing, terus apa lagi Bu? Kuliner, itu teh hiji gimrang Bu, bahasa Inggris nama Bu ya. Ya. Itu adalah bagian dari perjuangan hidup kita supaya tetap awet muda, bukan awet tua Bu. Awet tua mah lila teuing tong, mending muda awet punya. Kemudian kita tetap bisa berbagi, bisa bersengkrama dengan sesama, bersilaturahim, mendapatkan rezeki yang melimpah, kemudian mendapatkan kesempatan melihat wajah-wajah berbagai tipe, berbagai jenis manusia, berbagai kalangan dan berbagai kondisi, dan itu merupakan bagian dari nikmat yang tak akan tergantikan. Ya, artinya apa? Kita mampu mensyukurinya dengan benar dan pada saatnya akan balik kepada diri kita. Ingat, siapa berbuat baik meskipun kecil akan balik kepada dirimu sendiri, dan siapa berbuat tidak baik atau berbuat jahat maka tunggu saja bahwa Allah tidak akan pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, akan menjadikan itu bagian dari kehidupanmu. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, berbuat baik sekecil apapun akan balik kepada dirimu, dan berbuat buruk sekecil apapun akan balik kepada dirimu. Karena hakikatnya manusia adalah masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Perkaranya di dunia berbagi sebenarnya itu untuk masing-masing, Ibu. Kalau kita barang bere kamatur teh sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita. Karena apa? Kalau kita barang bere kepada orang lain kemudian dicuekin sama orang lain, atau apa barang yang kita kasihkan kemudian dilempar begitu saja, nyeri teh hate Bu. Ajung nyeri non urusan anak, kapan tadi harang mere, yang gitu Bu ya. Mere mah mere we. Tapi itulah yang namanya hati Bu. Baru dikasih tidak terima kasih aja. Ih, itu aya pisan nuhun eta jelema teh. Gitu ilaing teh butuh nuhun kan gitu ya. Jadi ini harus jelas Bu. Ngaji kita adalah diri ini sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh diri sendiri, baik getar hati, lisan, perbuatan, dan doa kita. Karena apa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap diri selain diri sendiri? Ya, orang lain nggak ada yang peduli Bu. Siga nu heueuh we ayeuna peduli ngurus negara, ngurus rakyat. Oh, garawak borowok hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur, pret. Eta teh bohong sabenerna keur diri sorangan, air rahasia nama gitu Bu ya. Apa buktinya Bu? Kalau seandainya dalam kesulitan pasti dia akan ngarawe kali itu kadieunya ruang rawel barijeng manehna ge meureungan
gitu ya. Jadi bohong Bu, lamun ayeuna jelema pejabat baik bagi-bagi duit, bohong pasti lain ti manehna. Nah, gitu ya. Lamun aya nu ti manehna ge meureunna duitna, ti mana da bukan pabrik duit punya. Terus Bu. Baik Bapak Ibu. Tapi pada kalau ada yang bagus, alhamdulillah. Silahkan silahkan saja. Tapi orang ulah sok gitu ya. Terus jadi nepi ka cungkangan sujud sungkem naudzubillah. Kita bersujud hanya kepada Allah dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perkaranya dengan sesama manusia itu mah berinteraksi, bersilaturahim. Tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya, insya Allah. Di saut tafid Al-Quran yang ada di berbagai pelosok, alhamdulillah sudah hadir sahabat-sahabat kita dari Sukamiskin ini. Ada Teh Tati berarti lagi ada di rumahnya di Sukamiskin ya, insya Allah. Kemudian ada Kang Muhammad Hussein dari Margahayu Raya bersama keluarganya, alhamdulillah. Kemudian ada Kang Muhammad Yani, Kang Yani, alhamdulillah dari Bandung atau dari Jerman ya beliau. Alhamdulillah. Cipulir. Gabung Lama. di Bandung Bapak? Cipulir. Oh di Cipulir. Bayoran lama. Bayoran lama. Bayoran lama. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Muhammad Yani. Insya Allah bersama keluarga besarnya. Kemudian ada hadir sahabat kita juga dari Saung Tafid di Nata Endah. Ada Teh Nung di Nata Endah Kota Bandung. Kemudian ada dari Saung Tafid di Sukaraja Tasikmalaya, Teh Yulianingsi di Belahan Parung Kadongdong. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari kru Radio Kilait FM bersama keluarga besarnya yang sedang bersiaran tentunya saat ini. Kemudian ada Kang AA Iskandar di Cijerah, Kota Bandung ya. Sama keluarga besarnya ada Kang Ahmad Widyadi dari Belahan Bumi Cipamokolan, Kota Bandung. Ada juga Kang Agus Jafar Sidik dari Katulampa Belahan Bumi Bogor ya. Selamat pagi Wilujeng Kang Agus bersama keluarga besarnya. Kemudian ada dari Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga besarnya, dan juga masih dari Cirebon ada Ibu Irin Apriani bersama keluarga besarnya. Kemudian Kang Dudung Durrahman dan Kang Iwan Fikri belum kelihatan bergabung, mudah-mudahan beliau tidak kesulitan untuk bisa berinteraksi. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Ya, kemarin ada yang nanya Pak kalau lagi baca kan ada yang suka baca di seberang sana gitu ya, kok tidak di apa istilahnya tidak diluruskan atau tidak di koreksi. Ya, untuk hal ini kita sama-sama sekarang mari kita ungkapkan yang bisa menurut kita masing-masing. Karena kalau berinteraksi satu dengan yang lain butuh waktu yang cukup panjang. Sekarang yang penting kita bisa sama-sama baca berjamaah. Nanti Japri ataupun melalui saluran-saluran private sendiri kita sama-sama untuk kita tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu ada tahapannya dan mungkin tahapan yang sekarang adalah kita sama-sama untuk membacanya dalam keadaan yang insya Allah kita melakukannya secara yang terbaik saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita ini surat Al-Baqarah. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah mulai ayat ke 173 ya. Oh, 173 sudah 174 ya. Nggak apa-apa kalau yang masih belum mengikuti atau ketinggalan, jangan khawatir, silakan ikuti lewat video rekaman di Jinten channel Jinten TV YouTube ya. Ada insya Allah di. Dan untuk pagi hari ini kita akan baca mulai ayat ke 174. Bapak Ibu, kalau kita nyebut ayat ke 174 berarti sakedeung deui 183. Ada surat apa Bu? Ada ayat apa? Tupang apalna Bu, ayat puasa. Yuk kita niatkan dari dalam kalbu kita.
untuk berniat membaca yang terbaik menurut diri kita masing-masing sesuai dengan yang diberikan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin membuka suaranya silakan untuk diklik mute-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا تكلمهم الله يوم القيامة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويوم القيامة ولا ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب فما أصبرهم على النار وما أصبرهم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ليس وجوهكم على مشرق المغرب ولكن من أمر آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال آمن بالله واليوم الآخرة والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه والكتاب والنبيين والمال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكاتب الكتاب ومساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بأهلهم وأقام الصلاة وآتى سبيل والسمائل في الرزق وقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصلاة وآتوا الزكاة ومؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الغر بالغر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا كتاب عليكم القصاص القصاص في القتل وإلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى له بالأنثى من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن أوفي الله يا عزيز فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Zalika ذلك takhfifun تخفيف من rabbikum ربكم warahmah. ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Faman ihtada ba'da zalika ذلك falahu azab. عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Walakum في fil القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم kitab إذا alaikum حضر أحدكم annakumul الموت إن in ترك taraka khairan خيرا وصية wasiyatun lil للوالدين walidayni والأقربين بين bil ma'ruf. بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. Faman ba'dalahu ba'dama yang sami'a sami'ahu fa inna إن isma الله سميع عليم. inna Allah sami'un sami'un alim. alim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. Faman kafa min musin janafa au isma fa aslaha bainahum fala ithmi alaihi Isma alaihi innallaha ghafurur rahim. صدق الله العظيم. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kita membaca mendapatkan rahmat diartikan bagi perbuatan kita yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan merupakan amal soleh kita yang merupakan perbendaharaan bekal bagi kita di akhirat kelak dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan maghfirah ketika kita bacaan kita salah atau keliru dan pasti banyak yang salah atau kelirunya. Dan tentunya kita juga berharap diberikan kesempatan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing dengan terus-terusan belajar. Ya,
membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang terus-terusan belajar dan mengajarkannya melalui tahap membaca, memahami, mengamalkan, menikmati amalan, dan mengajarkan atau meluaskan atau memperluas, mensyiarkan, mendakwahkan Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, jangan nunggu pinter untuk mampu memberikan pelajaran kepada orang lain. Kalau nenek kakek punya cucu, ajari cucunya. Kalau Bapak Ibu punya anak, ajari anaknya. Kalau Bapak Ibu punya nenek cucu yang sudah pada POT bisa maca kene Quran, tetap ajarin, udah diantepkan. Kenapa? Itu bagian dari jihad kita. Jihad yang paling utama ketika mampu membuka hati orang lain untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Metode yang paling utama untuk tetap istiqamah di jalan Allah adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itulah Rasul menyebutnya sebagai yang terbaik. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan menjadikan kita orang mukmin ini bisa mendapatkan kesempatan memperoleh rahmat, sekaligus juga akan mendapatkan kesempatan untuk membersihkan kolbu kita, jiwa-jiwa kita, bahkan jasmaniah kita juga bisa sehat walafiat dengan membaca Al-Quran. Silahkan bedakan Bapak Ibu nusok maca Quran jeung nutara beungeutna beda punya leres tuh ya. Orang yang biasa cinta membaca Al-Quran dengan yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan Al-Quran, rainya itu beda. Ayah rai gedeg, ayah rai gedeg sama rai marwah punya, bukan marwah, wahdah apa? Wardah. Rarai wardah jeung rarai gedeg beda teu Bu? Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, setelahnya kita membaca 9 ayat yang kita baca pagi hari dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Yuk kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir menggunakan kitab sebagai petunjuk bagi kita yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mulai dari ayat ke-174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ada Bu yang suka memperjualbelikan ayat? Ayat ditulis jadi isim ditenen dina sabu. Ayat ditenen jadi isim ditenen dina lawang panto. Ayat ditulis jadi isim ditenen dina janela, ditenen dina hanapeun dagangan, ditenen dina mobil, dina spakbor supaya tetabrakan. Kan gitu ya. Ayat gitu. Lurus tunjung eta jelema model gitu teh Bu. Artinya apa? Tidak seperti itu. Al-Qur'an itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara. Itu yang harus kita tegaskan dalam diri kita. Jadi Al-Qur'an itu bukan mushaf seperti ini terus ditaruh di mana terus jadi mulia, bukan seperti itu. Tapi yang dijadikan penghias kolbu kita. Gimana caranya? Baca, pahami, amalkan, nikmati, sebarluaskan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Enteng nggak Bu? Enteng, tapi hesena teh luar biasa. Diajak ya tina asal loba jadi sautik beak. Masya Allah ya. Jadi ayat ini menegaskan jangan kalian melakukan itu ya. Kemudian ayat ke-175-nya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Gitu Bapak Ibu ya. Ingat kalau seandainya ada orang yang berani
menentang Al-Quran, bahkan keluar dari ajaran Al-Quran, siap-siap dia akan berhadapan dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu lain cek Bapak Ibu, kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi nah hari urangnya nekat-nekat teuing wararami ngajauhan Al-Quran. Ari hayang rejeki tilu nurunkeun Al-Quran, hayang hirup cager, hirup sehat, hirup genah merenah tumanina tinu nurunkeun Al-Quran. Tapi Al-Quran diturunkeun maranehna mumul diajar. Nah, ari sia lieur teh punya kudu make sia ayeuna mah Bu, sabab naon mun di ari juragan beuki anguklung punya beuki sararomong disebut juragan punya ketungtungna korupsi we juragan-juragan nu siga juri gitu punya ya. Jadi kudu kumaha tuh Bu, ari sia cager teh sebab kita mah bangsa Indonesia punya Malaysia tak gitu Bu, beri nyebut sia teh ulah di molotot biasa Bu. Indonesia, Malaysia kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar memberikan pahala, tidak akan pernah tertukar memberikan rezekinya. Tentunya itulah yang harus kita yakini sepenuhnya. Baik Bapak Ibu, ya. Ayat berikutnya di ayat ke 100